Barang yang sudah kita tidak pakai, kenapa harus disimpan? Apa benar sih ketika kita sudah selesai mendeklater barang, mengurangi barang-barang yang sudah nggak kepake, kita akan merasa lega? Simak video saya sampai selesai ya. Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel saya Nuri Windawati, ibu rumah tangga bekerja dengan 3 orang anak. Sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa selalu sehat ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, umur panjang, manfaat barokah, dan juga rezeki yang luas, manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, setelah sekian pekan ya saya tidak mengupload video, kali ini saya akan bercerita tentang hal yang saya temui mengenai salah satu gaya hidup yang banyak sekali diminati oleh orang-orang di luar sana. Prinsip salah satu dari gaya hidup ini adalah memiliki sedikit barang itu lebih baik. Ada yang tahu? Ya betul, adalah gaya hidup minimalis. Ketika saya menemukan ini di salah satu podcast yang lewat di beranda saya menyimaknya saat menceritakan tentang declutter barang. Saya tertarik karena ini sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam ya, bahwa dengan memiliki barang-barang yang memang kita perlukan itu akan memudahkan kita dihisap nanti, dan nantinya barang-barang yang kita punya itu akan dihisap di hari kiamat. Saya mulai untuk mendeclutter baju. Ketika saya buka lemari dan awal-awal dulu ketika mau pergi, saya membutuhkan waktu yang agak lama karena saya harus berganti baju 1 hingga 2 kali untuk memutuskan saya mau pakai baju apa di hari itu. Dan itu cukup membuat menyita waktu gitu ya. Akhirnya ketika saya buka baju itu ternyata ada baju-baju yang lama yang memang tidak pernah saya pakai lagi, dan baju-baju itu masih layak. Akhirnya baju itu saya turunkan, kemudian saya keluarkan, saya pilah-pilah ya, yang layak dan ada yang tidak layak, tapi cuma sedikit yang tidak layak. Kebanyakan yang layak tapi sudah nggak kepake. Jadi itu saya kumpulkan, saya pilah-pilah, sekiranya saya donasikan yang pas sesuai dengan karakter umurnya. Itu saya pilah-pilah, mungkin yang dewasa, yang bisa dipakai untuk remaja, itu saya pilah-pilah, saya donasikan kepada saudara dan juga teman yang memang membutuhkan. Kemudian baju anak-anak, ternyata saya masih menyimpan banyak sekali baju anak-anak yang memang layak tapi udah nggak muat, itu masih saya simpan dan itu coba saya keluarkan. Saya merasa lega karena melihat space di lemari itu longgar gitu ya, jadi itu membuat saya kayak senang gitu ya, alhamdulillah. Jadi untuk melihat dan memilih baju itu tidak memerlukan waktu yang lama. Tapi meskipun itu sudah saya kurangi, rasanya saya masih berat untuk baju-baju yang memang saya masih berpikir untuk bisa saya pakai lagi. Jadi masih banyak sih, tapi saya masih berproses, masih belajar di tahapan ini. Insya Allah saya mau untuk melanjutkan declutter ini sampai saya menemukan memang ini loh yang memang jati diri saya yang pas buat saya itu yang baju-baju seperti ini gitu. Kemudian saya melangkah lagi ke lemari sepatu. Ternyata di lemari sepatu saya itu ada banyak sepatu dan sandalnya anak-anak juga, sandal saya yang lama nggak dipakai tapi ya masih bagus gitu. Itu saya keluarkan, saya donasikan pada teman saudara yang memang punya anak-anak seumuran itu, dan itu rasanya lega, rasanya seneng bisa memberikan sesuatu ya yang memang masih layak, yang tapi ada yang membutuhkan. Dari sepatu, sandal, kemudian saya beranjak ke lemari
apa namanya, alat makan saya yang ada di dapur, kitchen set itu ternyata ada banyak sekali barang-barang yang memang nggak saya pakai tapi saya simpen, seperti tumbler, kemudian tepak makan, itu kan ada yang souvenir, ada yang hadiah, itu ternyata banyak sekali itu saya keluarkan meskipun masih bagus, meskipun apa namanya, masih dalam kemasan, yaitu saya keluarkan, sengaja saya taruh kardus, kemudian saya donasikan pada yang memang mau butuh, mau apa namanya, pakai barang itu lagi karena memang masih layak, cuma saya nggak pakai barang-barang itu. Dan alat-alat makan seperti mangkok, piring, kemudian gelas, itu ternyata saya simpen banyak barang pecah belah itu, nggak saya gunakan. Saya alih-alih nyimpen itu kali-kali nanti apa namanya, butuh. Tapi ternyata kan kita kan apa, sekarang juga ada apa, piring yang bisa sekali pakai itu ya juga. Jadi tidak kepake kalau untuk barang-barang pecah belah yang ada di rumah itu. Jadi itu saya keluarkan. Kemudian panci-panci, saya menemukan banyak panci yang memang saya simpan dan saya itu berpikir kali saya pakai, tapi ternyata enggak, saya hanya pakai panci ya itu aja. Jadi itu memang saya keluarkan. Baskom, panci ternyata banyak, ya Allah. Tapi alhamdulillah itu sedikit-sedikit saya keluarkan dan saya donasikan, saya berikan ke orang, kemudian saya buang kalau nggak layak. Itu membuat saya itu lega. Saya nggak tahu, saya jadi apa namanya, merasa lebih bersemangat ya, seperti telah menghilangkan energi-energi negatif dalam diri saya setelah mendeclutter barang. Jadi declutter ini menjadi apa ya, membuat saya itu ketagihan. Jadi saya harus membersihkan laci yang ada di lemari, kemudian membersihkan tas yang hari-hari saya pakai. Itu kan kita jarang ya membersihkan rutin gitu, setiap hari kita buka-buka tas, di situ ada nota, ada kwitansi yang udah nggak kepake, kemudian ada apa namanya, struk-struk yang memang lama gitu. Terus ada bungkus barang atau bungkus permen yang memang di situ, aduh masya Allah. Semenjak saya tahu kalau kita itu mesti declutter rutin gitu ya, jadi isi tas itu juga saya keluarkan yang nggak perlu, jadi saya hanya pakai yang perlu-perlu aja. Kemudian saya melihat apa, isi lemari dan juga ruang makan, meja itu ada space-space kosong gitu. Rasanya itu lega, seneng, terus saya harus mempertahankan ini seperti ini. Jadi saya harus memikirkan berulang untuk memasukkan barang-barang baru lagi untuk di rumah ini. Tapi sahabat, meskipun saya sudah mendeclutter beberapa banyak barang ya, itu saya rasa masih masih kurang. Jadi masih banyak baju-baju yang di lemari saya, masih banyak juga baju-baju anak-anak, kemudian suami, yang memang saya rasa itu udah lama nggak kepake, masih belum sempet saya declutter. Kemudian ada alat-alat rumah tangga yang memang ada di laci-laci besar, itu masih belum saya keluarkan. Saya keluarkan di awal-awal, tapi masih barang-barang yang ragu-ragu mau dibuang atau didonasi itu masih saya simpan lagi. Jadi ini prosesnya masih berjalan. Semoga apa namanya, kedepannya saya semakin bijak dalam memilih barang, memasukkan barang ke rumah, dan saya bisa apa ya, mengevaluasi kira-kira barang-barang apa yang memang benar-benar kami butuhkan dan memang benar-benar udah enggak deh, udah enggak simpen lagi gitu. Jadi hal yang saya peroleh adalah di samping saya tuh merasakan energi positif dalam diri saya itu merasa bersemangat. Dan yang selanjutnya adalah saya merasa lebih baik. Jadi nggak tahu aja, jadi merasa lebih apa ya, lebih merasa menjadi pribadi yang baru aja kalau setelah banyak mengeluarkan barang itu dari apa namanya, dari yang nggak kepake di dalam hidup saya. Dan juga saya lebih mengetahui, lebih mengenal diri saya. Oh ternyata saya tuh cocoknya pakai yang ini loh.
oh ternyata saya itu nggak perlu waktu lama, pilih yang ini gitu loh. Jadi saya itu bisa memotong waktu, nggak terlalu lama untuk mikir saya pakai apa, karena saya sudah memilah-milah barang-barang ini loh yang memang saya pakai. Jadi pilihannya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi alhamdulillah setelah saya mengetahui declutter itu penting, jadi ini membuat hidup lebih baik. Oke, baik sahabat, terima kasih sudah mendengarkan saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya masih dalam tahapan belajar untuk memulai gaya hidup minimalis. Mohon doanya, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.